Bab 1496. Saat ini, masih ada 12 dari 21 master tingkat surga. 12 master alam surgawi melihat bahwa 3 master alam istana takdir disegel oleh kura-kura hitam, dan pria serta kuda lainnya juga terbunuh dan dikalahkan, dan mereka tidak lagi memiliki niat sedikit pun untuk bertarung. Mereka mengerti bahwa jika pertarungan berlanjut, semua pasukan yang mereka datangi kali ini akan musnah. Hancurkan! Pasukan koalisi dari pasukan itu telah terbunuh secara mengerikan. Ketika mereka mendengar perintah untuk mundur, mereka segera mundur seperti air pasang, dan melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan penuh satu persatu. Di mana kamu lari? Iblis es, yang mampu membunuh, tidak mau melepaskannya, dan mengejarnya dengan tongkat kayu besar. Lupakan, jangan kejar lagi. Yun Fei menghentikannya. Wah, biarkan ketiga senior itu segera pergi. Jika tidak, faksi Ziwei Anda akan menanggung balas dendam gila-gilaan dari beberapa kekuatan utama kami. Orang tua, dengan kekuatan keluarga Zhao masih hidup. Melihat Ye Yun Fei, dia berkata dengan geram gigi. Dia mengacu pada 3 Master Fate Palace Realm. 3 Master Fate Palace Realm disegel oleh Xuan Gui, dan kemudian mereka dibawa ke markas besar Sekte Ziwei oleh pemimpin Sekte Liu. Tentu saja, inilah yang dimaksud Ye Yun Fei. Memanggil, dengan memikirkan Ye Yun Fei, lebih dari selusin benang jiwa boneka menembus lautan jiwa lelaki tua itu di udara. Apa ini? Ekspresi lelaki tua itu berubah dengan liar ketika dia menemukan lebih dari selusin benang hitam panjang melilit tubuh jiwanya. Aura yang terpancar dari puluhan garis jiwa ini terlalu aneh. Nak, kamu tunggu. Orang tua dari keluarga Zhao tidak berani tinggal lebih lama lagi. Sambil mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melawan selusin benang jiwa boneka, dia melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Dalam waktu singkat, pasukan yang tersisa melarikan diri sepenuhnya, hanya menyisakan faksi Ziwei yang berdiri di depan gerbang gunung markas. Masih ada mayat di mana-mana, darah mengalir ke sungai, dan mayat berserakan di seluruh lapangan. Bahkan kerumunan penonton di kejauhan diam-diam menjauh, tidak berani terlalu dekat. Setelah melihat kekuatan fraksi Ziwei, tidak ada lagi yang berani meremehkan fraksi Ziwei. Musuh kabur, kita menang. Pada saat ini, orang-orang dari faksi Ziwei mulai bersorak. Hehe, bos, pertempuran ini dilakukan dengan sangat nyaman. Iblis es menyeringai. Kura-kura misterius itu berbalik, bergerak dengan 4 kaki, dan menghilang dalam sekejap, melintasi ruang angkasa dan kembali ke kedalaman markas faksi Ziwei. Penatua Ning, Anda telah bekerja keras. Ye Yun Fei menatap Ning Zongqi dan berkata, dalam pertempuran ini, kekuatan utama faksi Ziwei adalah ribuan boneka. Saya juga anggota Sekte Ziwei, dan adalah tugas saya untuk melindungi Sekte Ziwei. Ning Zongqi tersenyum tipis. Boneka yang disempurnakan oleh Penatua Ning ini terlalu kuat. Kepala Liu datang dengan selusin pejabat senior, menatap boneka yang berdiri di belakang Ning Zongqi dengan mata terkejut. Dalam pertempuran barusan, hampir setengah dari boneka ini dihancurkan, dan setengah sisanya, ada sekitar 1000 lebih. Tentu saja, saat itu, teknik boneka Sekte Ziwei kami mengejutkan seluruh benua Hongmeng, dan bahkan menyebarkan reputasinya di 3000 dunia. Pertempuran hari ini bukanlah apa-apa. Tuan Liu, saya memiliki sekelompok kristal hukum di sini. Anda segera mengirim orang keluar untuk membeli sejumlah besar bahan pemurnian dan kembali, sehingga Penatua Ning dapat menyempurnakan lebih banyak boneka. Ye Yun Fei mengeluarkan beberapa space ring dan mengirimkannya ke kepala Liu. Oke, aku akan mengirim seseorang untuk segera melakukannya. Kepala Liu bersorak. Dia telah melihat kekuatan boneka-boneka ini, semakin banyak, semakin kuat faksi Ziwei. Tidak lama kemudian, apa yang terjadi pada Sekte Ziwei mulai menyebar di antara hutan belantara timur. Apa, faksi kecil yang telah lama merosot itu memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya tercengang dan tidak percaya. Seperti yang diharapkan dari tradisi cara kaisar, yang disebut kapal busuk memiliki 3 katipaku. Di masa lalu, kami meremehkan faksi Ziwei. Banyak prajurit mengeluh, meneruskan perintah. Mulai sekarang, siapapun yang bertemu dengan faksi Ziwei tidak boleh diprovokasi sesuka hati. Petik 2. Bahkan pejabat tinggi dari banyak pasukan segera mengeluarkan perintah seperti itu. Bahkan kekuatan besar dari Sekte Suci Changyan, Sekte Pemontrol Binatang dan keluarga Zhao telah menderita dari faksi Ziwei, dan pasukan umum bahkan lebih takut untuk memprovokasi faksi Ziwei. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini sangat penting bagi faksi Ziwei.
Itu tidak masuk akal. Kami anggota Sekte Changyan tidak bisa mati sia-sia. Segera kirim ahli untuk menghancurkan faksi Ziwei. Petik 2. Raungan datang dari markas Sekte Changyan. Benar-benar tidak terduga bahwa faksi kecil saja telah menyebabkan keluarga Zhao kita menderita kerugian yang begitu besar. Masalah ini pasti tidak baik. Kirim orang ke negara Yan lagi untuk menghancurkan faksi kecil ini, agar dunia tahu tentang keluarga Zhao kami. Tidak mudah untuk memprovokasi. Di markas keluarga Zhao, setelah menerima berita itu, kepala keluarga Zhao melompat dan berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, para pemimpin tertinggi dari Sekte Pengendali Binatang, keluarga Gan, keluarga Lu dan kekuatan lainnya juga sangat marah. Koalisi yang dibentuk oleh begitu banyak kekuatan, untuk menghadapi faksi kecil, mengira itu adalah hal yang pasti, tetapi secara tak terduga mengalami kekalahan yang menghancurkan. Biarkan kekuatan besar ini tidak bisa dilepaskan. Oleh karena itu, pejabat tingkat tinggi dari pasukan ini segera bereaksi, dan mereka semua siap mengirim pasukan lagi untuk menyelesaikan perhitungan dengan faksi Ziwei. Di markas Sekte Ziwei, Su Fei, kamu sebenarnya seorang ahli geologi. Ye Yunfei kembali ke markas, dan segera Ji Yue dan Ji Yan menemukannya. Mata indah kedua wanita itu menatap Ye Yunfei, terlihat sangat terkejut. Keduanya telah menyaksikan pertempuran sebelumnya, dan mereka sangat terkejut dengan kekuatan dan berbagai cara Ye Yunfei. Ya, saya memang seorang ahli geologi. Ye Yunfei mengakui secara langsung. Tidak heran kamu selalu percaya diri sebelumnya, jadi kamu memiliki sarana seperti itu. Kata Ji Yan, hanya saja saya ingin mengingatkan Anda, Sekte Suci Changyan, Sekte Pengontrol Binatang, dan keluarga Zhao tidak akan pernah berhenti di sini. Kekuatan ini pasti akan mengirim orang ke sini lagi. Dan, jangan berpikir bahwa Anda telah memenangkan mereka ini. Waktu, saya merasa bahwa kekuatan-kekuatan besar itu tidak lebih dari itu. Kali ini mereka mengirim bukan orang yang sangat kuat. Lain kali, kekuatan besar ini pasti akan mengirim orang yang sangat kuat. Kata Ji Yan, saya mengerti. Pemahaman saya tentang kekuatan itu sebenarnya tidak kalah dengan Anda. Jawab Ye Yunfei. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei menghabiskan beberapa waktu berkeliaran di Wastelen Timur, dan mengetahui berbagai kekuatan di Wastelen Timur dengan sangat baik. Jangan khawatir, faktanya, faksi Ziwei kita belum mengeluarkan kekuatan kita yang sebenarnya kali ini. Faksi Ziwei kita memiliki tradisi yang panjang, dan latar belakang kita sebenarnya tidak jauh lebih buruk daripada kekuatan besar itu. Ye Yunfei tersenyum ringan. Faksi Ziwei kita lebih kuat. Ji Yue bertanya dengan heran. Tentu saja, ingat, faksi Ziwei kami tidak lemah, tetapi potensi sebenarnya belum dimanfaatkan. Mulai sekarang, faksi Ziwei kami akan menjadi semakin kuat. Suatu hari, Anda akan bangga karena Anda adalah murid Ziwei Sekte, kata Ye Yunfei. Bab 1497. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Ji Yuemei menatap kosong ke arah Ye Yunfei. Dia ingat bahwa ketika Ye Yunfei pertama kali bergabung dengan Sekte Ziwei, dia hanya memandang rendah apa yang disebut kakak laki-laki ini dan menentangnya berkali-kali. Dia bahkan meminta Ye Yunfei untuk menghadiri pertemuan Xiao Lantai agar Ye Yunfei melihat kejeniusan muda Dong Huang yang sesungguhnya. Tetapi selama periode waktu ini, dia melihat dengan matanya sendiri perubahan besar yang dibawa kakak senior Su Fei ke faksi Ziwei, dan akhirnya dia benar-benar yakin. Kekuatan dan berbagai metode yang ditampilkan Ye Yunfei jauh melampaui dia. Bahkan, dia merasa bahkan para pemimpin senior di faksi tidak bisa dibandingkan dengan Ye Yunfei. Su Fei, kamu mungkin benar-benar bisa memimpin faksi Ziwei untuk bangkit. Kata Ji Yue dengan lembut. Oke, selama periode waktu ini, Anda harus mempraktikkan berbagai warisan Sekte Ziwei. Segera Anda akan menemukan bahwa warisan latihan Sekte Ziwei kami adalah salah satu latihan paling maju di Dong Huang. Sama sekali tidak kalah dengan warisan kekuatan besar manapun. Ye Yunfei berkata kepada Ji Yue. Itu benar, selama periode waktu ini, saya berlatih warisan dari berbagai latihan Sekte Ziwei, dan menemukan bahwa kekuatan mereka semakin kuat dan kuat. Petik 2. Ji Yue mengangguk berat. Ye Yunfei telah mengajarinya esensi sebenarnya dari warisan Sekte Ziwei dari berbagai latihan. Dia berlatih sesuai dengan esensi ini dalam beberapa hari terakhir, dan memperoleh banyak, dan kekuatannya telah meningkat pesat dalam waktu singkat. Selanjutnya, Ye Yunfei kembali ke gunung kultivasinya, memasuki ruang rahasia,
lalu memasuki menara hantu, sebelum mendatangi sekelompok orang. Ini semua adalah orang-orang dari Istana King Yun. Mereka ditangkap oleh Istana Tianshan dari alam Changhuang dan dikawal ke benua Hongmeng. Untungnya, Ye Yunfei mengejar mereka dan menyelamatkan mereka. Du Guhuan, Du Fan, 3 dari 7 bandit, dan 7 diaken Istana King Yun ada di antara mereka. Namun, karena orang-orang ini telah jatuh ke tangan Istana Tianshan, penampilan dan aura mereka pasti telah dikendalikan oleh Istana Tianshan. Ye Yunfei membuat mereka tetap tinggal di menara hantu, tidak berani membiarkan mereka keluar untuk beraktivitas. Sebab, dengan sarana Istana Tianshan, orang-orang ini dapat disimpulkan kapan saja untuk menemukan keberadaannya. Ye Yunfei khawatir Istana Tianshan tidak dapat menemukannya, jadi dia mulai dengan orang-orang ini. Tuan Ye, melihat Ye Yunfei datang, orang-orang di Istana King Yun ini sangat gembira. Selama hari-hari ini, mereka tinggal di menara hantu, dan mereka sudah bosan. Tapi mereka juga mengerti kekhawatiran Ye Yunfei, dan juga tahu kengerian Istana Tianshan, jadi mereka hanya bisa tinggal di sini dengan patuh. Sumber daya ini untukmu, kamu masih harus tinggal di sini untuk saat ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk berlatih dalam pengasingan. Meningkatkan kekuatanmu adalah hal yang paling penting. Petik 2. Ye Yunfei mengeluarkan banyak sumber daya pelatihan dan membagikannya mereka kepada orang-orang di Istana King Yun. Selama waktu ini, Ye Yunfei sesekali mengirimkan sejumlah sumber daya untuk orang-orang di Istana King Yun untuk berlatih. Dan Ye Yunfei secara pribadi membimbing kultivasi mereka. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, kekuatan 300 orang ini telah meningkat pesat. Di antara mereka, kemajuan Du Guhuan adalah yang paling mencengangkan. Selama periode waktu ini, dia telah mundur dan mengabdikan dirinya untuk berlatih keterampilan pedang, dan kekuatan tempurnya sudah setara dengan penyelesaian alam transformasi Dao. Selain itu, bahkan jika Anda bertemu dengan Destiny Realm, Anda bisa bertarung. Nah, jika kamu ingin orang-orang ini bergerak bebas di benua Hongmeng, kamu harus menghapus semua jejak ruang dan waktu yang telah mereka alami sebelumnya. Buat Istana Tianshan mustahil untuk menyimpulkan mereka. Petik 2. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Oh, orang tua, apakah kamu punya ide? Hati Ye Yunfei tergerak, dan dia langsung bertanya. Tuan Hun memiliki bagian dari memori pohon dunia yang kacau, dan memiliki pemahaman yang sangat dalam dan menyeluruh tentang ruang dan waktu, bahkan Ye Yunfei rela sujud. Ya, saya memiliki teknik rahasia yang dapat memotong berbagai jejak ruang dan waktu yang ditinggalkan oleh orang-orang ini sebelumnya. Selama jejak ruang dan waktu yang ditinggalkan oleh mereka dipotong, akan sulit bagi orang lain untuk menyimpulkannya. Kata orang tua itu, bagus sekali. Ye Yunfei sangat terkejut. Bagaimana dengan ini? Aku akan merapal mantra denganmu dan mulai memotong berbagai jejak ruang dan waktu untuk mereka. Namun, teknik rahasia semacam ini membutuhkan energi ruang dan energi waktu. Aku ingat sepertinya kamu memiliki sekumpulan kristal hukum waktu di tubuh Anda. Anda pertama-tama menyerap kristal hukum waktu ini untuk meningkatkan tingkat energi waktu Anda. Kemudian, kita akan merapal mantra bersama. Petik 2. Kata lelaki tua itu. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei memang memiliki sekumpulan kristal hukum waktu di tubuhnya, yang diberikan oleh Roh Kudus di batu dekat lantai City. Selanjutnya, Ye Yunfei menemukan tempat yang sunyi di menara hantu, mengeluarkan kristal hukum sepanjang waktu di tubuhnya, dan mulai memurnikan dan menyerapnya. Beberapa hari kemudian, Ye Yunfei menyerap kristal hukum sepanjang waktu. Tingkat energi waktu telah meningkat pesat. Oke, mari kita mulai. Kata Ye Yunfei kepada lelaki tua itu. Tuan Ye, apakah maksud Anda kita dapat bergerak bebas di benua Hongmeng di masa depan? Lebih dari 300 orang Istana King Yun mendengar bahwa Ye Yunfei memiliki teknik rahasia yang memungkinkan mereka bergerak bebas di benua Hongmeng, dan mereka semua bersemangat. Benua Hongmeng adalah dunia tingkat tinggi, hidup dan berkultivasi di dunia seperti itu akan membawa manfaat tanpa akhir. Tapi setelah mereka datang ke benua Hongmeng, mereka hanya bisa tinggal di menara ilusi dan menjalani kehidupan yang membosankan. Akan lebih baik kembali ke alam Changhuang untuk kehidupan seperti itu. Sekarang mereka tiba-tiba mendengar bahwa Ye Yunfei memiliki cara untuk memungkinkan mereka pergi keluar untuk kegiatan di masa depan. Mereka secara alami sangat bersemangat. Kemudian, di bawah bimbingan lelaki tua itu,
Ye Yunfei dan lelaki tua itu mulai memotong berbagai jejak ruang dan waktu masa lalu untuk orang-orang istana Qingyun ini. Ternyata setiap makhluk akan meninggalkan jejak aktivitasnya sendiri di ruang dan waktu sebelumnya. Jejak aktivitas ini tidak akan hilang dalam jangka waktu tertentu, tetapi akan terukir dalam ruang dan waktu itu, dan perlahan akan dikonsumsi setelah waktu yang lama. Mereka yang pandai deduksi menyimpulkan orang dan benda di dunia berdasarkan jejak ruang dan waktu ini. Seiring waktu berlalu, pemahaman Ye Yunfei tentang teknik rahasia yang diajarkan oleh Hun Lao menjadi semakin mendalam, dan dia menjadi semakin mahir dalam melakukannya. Setelah sekitar 3 bulan, akhirnya, dengan kerjasama Tuan Hun dan Ye Yunfei, semua jejak ruang dan waktu dari 300 orang terakhir di Istana Qingyun terputus. Dengan cara ini, ahli deduksi itu tidak dapat menggunakan jejak ruang dan waktu yang ditinggalkan oleh orang-orang ini sebelumnya untuk melakukan investigasi terhadap mereka. Oke, semuanya, mulai sekarang, kalian dapat bergerak bebas di benua Hongmeng, dan kalian tidak perlu khawatir Istana Tianshan menemukan kalian lagi, kata Ye Yunfei kepada semua orang. Hebat, lebih dari 300 orang di Istana Qingyun bersorak serempak. Hanya saja kamu masih perlu tinggal di sini sebentar. Setelah aku mengaturnya, kamu bisa keluar. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Ye Yunfei bermaksud untuk membiarkan orang-orang ini bergabung dengan faksi Ziwei, tetapi dia perlu menyapa para pemimpin senior kepala Liu, dan memberikan identitas yang masuk akal kepada lebih dari 300 orang dari Istana Qingyun ini, sehingga orang luar tidak akan curiga. Bab 1498. Su Fei baru saja menerima kabar bahwa Sekte Changyan, Sekte Pemontrol Binatang, keluarga Zhao, keluarga Gan, keluarga Lu dan keluarga Meng dan pasukan besar lainnya telah mengirim pasukan lagi untuk menyelesaikan perhitungan dengan Sekte Ziwei kita. Saat ini, Ye Yunfei menerima transmisi suara dari kepala Liu. Biarkan mereka datang, jawab Ye Yunfei. Ye Yunfei sudah mengharapkannya. Kekuatan besar itu telah kehilangan wajah sebesar itu di faksi Ziwei, dan mereka pasti tidak akan melepaskannya. Ye Yunfei keluar dari menara hantu dan datang ke kuil leluhur. Kura-kura hitam itu merangkak dan berjongkok di kuil leluhur berjemur di bawah sinar matahari. Nak, kamu telah memprovokasi begitu banyak kekuatan yang kuat di hutan belantara timur. Aku khawatir aku tidak bisa menghentikanmu, kata Suamui kepada Ye Yunfei. Jika sebelumnya, saya pasti tidak akan takut dengan kekuatan Dong Huang, tapi saya tidak dalam kondisi yang baik sekarang. Suan Gui menghela nafas. Senior, jangan terlalu khawatir. Sekte Ziwei kita masih memiliki beberapa latar belakang, dan kita seharusnya tidak bisa mendukungnya, jawab Ye Yunfei. Nah, siapa kamu? Mengapa kamu begitu akrab dengan faksi Ziwei kami? Ada beberapa hal yang sepertinya kamu lebih tahu daripada aku. Suan Gui menoleh dan menatap melihat Ye Yunfei bertanya. Sulit untuk dijelaskan, beberapa hal yang kamu tidak akan percaya bahkan jika kamu memberi tahu mereka. Bagaimanapun, aku adalah kakak senior dari Sekte Ziwei sekarang, dan semua yang aku lakukan adalah membuat Sekte Ziwei bangkit kembali. Petik 2. Pikir Ye Yunfei sebentar dan menjawab. Beberapa hal benar-benar tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Mungkinkah Anda memberitahu kura-kura misterius ini bahwa dia adalah murid Sekte Ziwei di kehidupan sebelumnya, dan bahwa dia akan kembali ke Sekte Ziwei setelah dia terlahir kembali di kehidupan ini? Jika Anda benar-benar mengatakannya, itu dapat menimbulkan kecurigaan terhadap kura-kura misterius ini. Karena bagi sebagian besar makhluk di dunia, hal seperti reinkarnasi dan kelahiran kembali terlalu absurd dan aneh. Ya, setiap orang punya rahasianya sendiri, aku tidak akan bertanya lagi. Suan Gui menatap Ye Yunfei sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, ramuan ini untukmu untuk mengatur tubuhmu. Ye Yunfei mengeluarkan sekumpulan ramuan dan mengirimnya ke Suan Gui. Ini adalah susu bubur batu giok hitam, yang bagus untuk pemulihan fisikmu. Ye Yunfei mengeluarkan sebagian dari bubur batu giok hitam dan mengirimkannya ke Suan Gui. Susu sumsum batu Suanyu, ini hal yang bagus. Nak, terima kasih banyak. Suamui sangat gembira, dan singkirkan semua ramuan dan susu sumsum batu Suanyu yang diberikan Ye Yunfei kepadanya. Senior, saya akan menyampaikan kepada Anda satu set Chaos Turtles Bread Dava, yang baik untuk kultivasi Anda. Ye Yunfei mengulurkan tangannya, dan mengirim pesan kekuatan jiwa ke Suamui. Semakin kuat kura-kura misterius ini, semakin menguntungkan faksi Ziwei,
jadi tentu saja Ye Yunfei tidak akan pelit dengannya. Set Dava ini bagus, itu harus menjadi metode pewarisan kura-kura kita. Suamui membaca pesan kekuatan jiwa yang dikirim Ye Yunfei kepadanya, dan tidak bisa menahan kegembiraan. Saat ini, Su Fei, sekelompok orang keluar. Mereka mengatakan mereka dari perusahaan perdagangan Sifang dan ingin melihat namamu. Petik 2. Tiba-tiba, Ye Yunfei menerima transmisi suara dari kepala Liu. Ingin melihat saya dengan nama. Oke, saya akan keluar dan melihat-lihat. Ye Yunfei terkejut dan menjawab. Segera, Ye Yunfei datang ke gerbang gunung markas, dan melihat sekelompok orang berdiri di depan gerbang gunung. Kepala Liu dan beberapa pejabat tinggi mengurusnya dengan hati-hati. Tuan Su, seorang wanita cantik datang saat dia melihat Ye Yunfei. Nona Lu. Ye Yunfei sedikit terkejut, wanita ini adalah wanita tertua dari perusahaan perdagangan Sifang, Lu Dandan. Nona Lu, mengapa kamu datang ke faksi Siwei kami? Tanya Ye Yunfei. Perusahaan perdagangan Sifang adalah kekuatan besar di tanah air timur, dan tidak pernah berhubungan dengan faksi Siwei. Sekarang Lu Dandan benar-benar datang ke markas faksi Siwei secara langsung. Kenapa? Aku tidak bisa datang ke sini jika aku tidak melakukan apa-apa. Kamu faksi Siwei tidak akan menyambutku. Lu Dandan berkedip dan berkata sambil tersenyum. Nona Lu ada di sini, beraninya kamu tidak menyambutnya. Silakan duduk sebelum kita bicara. Petik 2. Ye Yunfei tidak punya pilihan selain mengatakannya. Lu Dandan adalah wanita tertua dari perusahaan perdagangan Sifang, mewakili wajah perusahaan perdagangan Sifang, menolaknya sama saja dengan menolak perusahaan perdagangan Sifang. Tanpa alasan, faksi Siwei secara alami tidak akan mempermalukan Nona Lu. Itu hampir sama. Lu Dandan tertawa. Su Fei, wanita ini Nona Lu dari Sifang Trading Company. Pada saat ini, kepala Liu tidak dapat menahan keterkejutannya ketika mendengar percakapan antara Ye Yunfei dan Lu Dandan. Dia tidak tahu bahwa wanita cantik itu di depannya sebenarnya adalah Sifang yang terkenal, Nona Lu dari firma. Itu benar, ini Nona Lu. Ye Yunfei mengangguk. Jadi ini benar-benar Nona Lu. Saya adalah orang yang kasar sebelumnya. Tolong cepat. Petik 2. Master Sekte Liu sangat antusias, dan secara pribadi menyambut Lu Dandan dan orang-orang dari perusahaan perdagangan Sifang ke aula penyambutan Sekte Siwei dan duduk, dan meminta mereka untuk mempersembahkan teh spiritual dan buah spiritual. Seorang lelaki tua dengan kedalaman napas seperti laut. Menekan dia mengikuti Lu Dandan dari dekat, seolah-olah dia melindungi Lu Dandan. Itu adalah Fang tua yang ditemui Ye Yunfei di lantai City terakhir kali. Tuan Su, markas Sekte Siwei Anda penuh dengan berbagai formasi, yang tidak mudah. Tidak heran bahkan anggota Sekte Suci Changyan dan keluarga Zhao menderita kerugian ketika mereka datang ke sini. Petik 2. Fang Lao pergi jauh-jauh ke markas faksi Siwei dan menemukan banyak formasi brilian. Dia sangat terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan Su, ayah saya secara khusus meminta saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda. Andalah yang mengingatkan kami, ayah dan anak perempuan, dan membalikkan keadaan. Ini adalah hadiah yang dipercayakan ayahku untuk kuserahkan kepadamu. Petik 2. Eleve Dandan mengeluarkan lebih dari selusin cincin luar angkasa, melambaikan tangannya yang ramping, dan mengirimkannya ke Ye Yunfei. Apa? Pemilik bank komersial Sifang secara khusus meminta putrinya untuk mengucapkan terima kasih kepada Su Fei. Petik 2. Tuan Liu dan pejabat senior lainnya dari Sekte Siwei terkejut. Lu Xingsu terlalu sopan. Itu hanya sedikit usaha. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Secara alami, Ye Yunfei tahu apa yang sedang terjadi. Terakhir kali, dia mengingatkan Eleve Dandan bahwa sesepuh bank komersial Sifang ingin merebut kepala kantor pusat, dan siap menyerang Eleve Dandan. Dia ingin memeras ayahnya dengan Eleve Dandan diingatkan oleh Ye Yunfei. Setelah itu, dia segera diperingatkan, menghubungi ayahnya, dan kemudian terlebih dahulu menghancurkan plot Great Elder dengan petir, dan menyingkirkan Great Elder. Sekarang krisis antara ayah dan anak perempuan Lu Dandan telah diselesaikan sepenuhnya. Bantuan Anda kepada kami mungkin tampak seperti upaya kecil bagi Anda, tetapi ini sangat penting bagi ayah dan putri saya. Ini adalah sedikit keinginan dari ayah saya, terimalah. Kata Lu Dandan. Oke, kalau begitu lebih baik menghormati daripada menurut. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan masih menerima lebih dari selusin cincin luar.
Angkasa, Bank Komersial Sifang memiliki banyak uang dan hampir merupakan kekuatan terkaya di kehancuran timur. Beberapa properti tidak ada artinya bagi Bank Komersial Sifang. Aku di sini kali ini. Dan ada satu hal lagi, yaitu perusahaan perdagangan Sifang kita akan membentuk aliansi dengan faksi Ziwei, dan berkembang bersama di masa depan, kata Lu Dandan. Apa? Perusahaan perdagangan Sifang ingin membentuk aliansi dengan faksi Ziwei kita? Setelah mendengar kata-kata Lu Dandan, kepala Liu dan pemimpin senior sekte Ziwei lainnya tercengang, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Bab 1499. Nona Lu, maksudmu? Perusahaan perdagangan Sifangmu bermaksud membentuk aliansi dengan faksi Ziwei kita. Kepala sekolah Liu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ya, saya tidak tahu apa yang diinginkan tuannya. Lu Dandan mengangguk. Su Fei. Kepala sekolah Liu menatap Ye Yunfei, tidak tahu harus menjawab apa. Dia tahu bahwa perusahaan perdagangan Sifang tidak dikirim untuk Ziwei, tetapi untuk Ye Yunfei. Aku setuju. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu mengangguk. Bank Umum Sifang adalah salah satu kekuatan besar di tanah air timur, dan memiliki bisnis besar dan kekayaan yang kaya. Faksi Ziwei dapat membentuk aliansi dengan Bank Umum Sifang, yang akan sangat bermanfaat bagi perkembangannya di masa depan. Kuncinya adalah Ye Yunfei mengenal LV Dandan dan Sifang Trading Company dengan cukup baik, mengetahui kepribadian ayah dan anak LV Dandan, dan tidak ada risiko dalam membentuk aliansi, jadi dia memilih untuk setuju. Nah, mulai sekarang, Bank Komersial Sifang kami dan faksi Ziwei adalah sekutu. Untuk masalah kerjasama khusus, Tuan Fang, Anda bisa berbicara dengan kepala, kata Lu Dandan. Oke, Fang Lao mengangguk. Selanjutnya, Penatua Fang mulai mendiskusikan berbagai urusan dengan kepala Liu tentang aliansi kedua kekuatan tersebut. Kepala Liu sepertinya sedang dalam mimpi. Dia tidak menyangka bahwa perusahaan perdagangan Sifang, kekuatan yang terkenal dan kuat, akan mengambil inisiatif untuk membentuk aliansi dengan faksi Ziwei. Nona Lu, terima kasih atas kebaikan ayahmu, kata Ye Yunfei kepada Lu Dandan. Sekarang faksi Ziwei telah memprovokasi begitu banyak kekuatan yang kuat, inilah saatnya mereka dikepung oleh musuh dalam keadaan seperti itu. Perusahaan perdagangan Sifang tiba-tiba meminta untuk membentuk aliansi dengan faksi Ziwei, jelas karena mereka ingin memberikan Ziwei faksi bantuan. Tuan Su, sama-sama. Anda lebih membantu ayah dan putri kami. Lu Dandan tersenyum. Tuan, sekelompok biksu keluar dan berkata mereka ingin melihat Su Fei. Pada saat ini, seorang diaken bergegas masuk ke ruang resepsi. Sekelompok biksu. Tuan Liu terkejut. Seharusnya biksu dari kuil Daleyin. Lu Dandan tertawa. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Ye Yunfei berdiri dan berkata. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei keluar dari gerbang gunung. Saya melihat sekelompok biksu menunggu di luar. Pemimpinnya sebenarnya adalah Zen Master Tianlei. Zen Master Tianlei adalah master terkenal di hutan belantara timur, dan dia benar-benar datang ke sekte Ziwei secara langsung, yang bukan masalah besar. Tuan Su, kita bertemu lagi. Zen Master Tianlei tertawa terbahak-bahak saat melihat Ye Yunfei. Zen Master Tianlei dan semua biksu terkemuka telah datang dari jauh, jadi kami menyambut Anda dari jauh. Ye Yunfei menyapa mereka dengan sangat antusias. Selanjutnya, Ye Yunfei menyambut para biksu dari kuil Daleyin ke aula resepsi. Kepala Liu dan pejabat tinggi lainnya dari faksi Ziwei terkejut dan senang, dan dengan hangat menerimanya. Bahkan Lu Dandan dan Fang Lao bangun untuk menemui Zen Master Tianlei dan rombongannya. Zen Master Tianlei adalah eksekutif tingkat tinggi kuil Daleyin, dan memiliki pengaruh besar di Donghuang. Ya Tuhan, apa yang terjadi hari ini? Nona Lu dari Bank Komersial Sifang ada di sini, dan Master Zen Tianlei dari kuil Daleyin juga ada di sini. Ini adalah orang-orang besar, mereka jarang terlihat, tetapi sekarang mereka datang ke sekte Ziwei kita pada saat yang sama waktu. Saat memerintahkan para murid untuk menawarkan berbagai tes spiritual dan buah spiritual, para pejabat tingkat tinggi dari sekte Ziwei berkomunikasi secara mengejutkan melalui transmisi suara secara pribadi. Tuan Su, saya di sini hari ini terutama untuk membahas aliansi antara kuil Daleyin kami dan sekte Ziwei. Mulai sekarang, kuil Daleyin kami dan sekte Ziwei adalah sekutu. Bagaimana menurut Anda, Tuan Su? Gatchan Tuan Lei berkata tiba-tiba. Apa, Zen Master Tianlei datang ke sini untuk membentuk aliansi dengan sekte Ziwei kita?
Kepala Liu dan para pejabat tinggi itu semuanya tercengang, menatap Zen Master Tianlei dengan mata ragu. Perusahaan perdagangan Sifang akan membentuk aliansi dengan faksi Ziwei, dan sekarang Kuil Daliyin juga akan membentuk aliansi dengan faksi Ziwei. Jika hal seperti itu menyebar, pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh hutan belantara timur. Aku setuju. Ye Yunfei sudah mengantisipasi kedatangan Zen Master Tianlei, jadi dia mengangguk setuju tanpa berpikir terlalu banyak. Sekarang faksi Ziwei menjadi sasaran kekuatan besar seperti Tanah Suci Changyan dan keluarga Zhao, dengan bank komersial Sifang dan Kuil Daliyin sebagai sekutu, dapat memainkan efek jera tertentu. Ye Yunfei juga mengerti di dalam hatinya bahwa kedua kekuatan ini pasti telah mendengar tentang situasi Sekte Ziwei saat ini dan datang untuk membentuk aliansi untuk membantunya. Haha, mulai sekarang, Kuil Daliyin besar kita dan Sekte Ziwei adalah sekutu. Master Limo secara khusus memintaku untuk mengirimkan pesan kepadamu, Tuan Su. Jika kamu bebas, pergilah ke kuil Tianlong lebih sering. Ternyata gurunya bernama Master Limo. Oke, saya pasti akan pergi ke sana ketika saya punya waktu, Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei tahu bahwa Master Limo yang disebutkan oleh Zen Master Tianlei pasti adalah biksu tua yang tersingkir di lapangan judi batu perusahaan perdagangan Sifang. Raja Iblis Suzaku dan Raja Iblis Jinpeng memohon untuk bertemu Tuan Su. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar di markas Sekte Ziwei. Gema bergulir bergema di seluruh markas. Bagaimana mungkin, Raja Iblis Suzaku dan Raja Iblis Jinpeng telah datang ke Sekte Ziwei kita dan memohon untuk bertemu kakak laki-laki. Semua murid di markas Sekte Ziwei tercengang saat mendengar suara gemuruh ini. Kedua Raja Iblis ini telah berkeliaran di desolasi timur selama bertahun-tahun, dan mereka terkenal. Bagi murid-murid Sekte Ziwei, mereka terlalu jauh. Mereka seperti sosok besar seperti naga di langit. Jadi mereka ada di sini. Aku akan pergi menemuimu. Petik 2. Ye Yunfei berdiri, meregangkan gerakannya, dan tiba di luar gerbang gunung setelah beberapa saat. Saya melihat dua Raja Iblis dan sekelompok pasukan klan Iblis berdiri di depan gerbang gunung. Tuan Su, berdiri di samping Raja Iblis Suzaku, Putri Suzaku berseru kaget saat melihat Ye Yunfei. Selusin goblin centil juga mengikuti di samping mereka. Goblin ini adalah gadis pelayan Putri Suzaku. Haha, agak lancang kita berkunjung tiba-tiba. Raja Iblis Jinpeng tertawa. Kedua Raja Iblis itu sopan. Selamat datang di dua Raja Iblis. Ye Yunfei tertawa. Kemudian, Ye Yunfei menyambut sekelompok orang klan Iblis ke aula resepsi. Bank komersial Sifang, Kuil Daliyin, dan Donghuang Yaozu semuanya adalah kekuatan yang kuat di Donghuang. Sekarang tiga kekuatan besar telah mengirim perwakilan ke sini pada waktu yang sama. Liu Zhangmen dan eksekutif senior lainnya semuanya merasa pusing, sedikit tidak nyata. Di hadapan Nona Lu, Zen Master Tianlei, dua Raja Iblis besar, tokoh besar dalam legenda, Kepala Liu dan pejabat tinggi lainnya semuanya berhati-hati, dan mereka tidak tahu bagaimana berbicara. Ye Yunfei tampak tenang, berbicara dan tertawa bahagia dengan semua orang. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei adalah Kaisar Surga. Begitu banyak pejabat tinggi dari agama besar kuno berhati-hati di depan Ye Yunfei. Sekarang adegan semacam ini hanyalah adegan kecil untuk Ye Yunfei. Tuan Su, klan monster hutan belantara timur kami bermaksud untuk membentuk aliansi dengan Sekte Ziwei Anda. Saya tidak tahu apa maksud Tuan Su. Tiba-tiba Raja Iblis Suzaku bertanya. Aku setuju. Ye Yunfei sudah menduganya sejak lama, dan langsung mengangguk. Haha, oke, mulai sekarang, Yaozu kita dan Sekte Ziwei adalah sekutu. Siapapun yang berani menggertak Sekte Ziwei akan menggertak Donghuang Yaozu kita. Jinpeng Yaowang tertawa dan berkata, Tuan, perusahaan perdagangan Sifang, Kuil Daliyin, dan Donghuang Yaozu semuanya adalah sekutu faksi Ziwei kita sekarang. Kita tidak perlu takut dengan kekuatan besar dari Sekte Suci Changyan dan keluarga Zhao. Berkata kepada transmisi suara pintu Liu Zhang. Bab 1500. Tuan Su, ini token ini untukmu. Anda dapat menggunakannya untuk segera menghubungi klan monster hutan belantara timur kami. Jika ada yang ingin menyerang Sekte Ziwei Anda, tolong beritahu saya segera, dan saya akan segera mengirim seseorang ke sana. Suzaku di Menuang mengeluarkan token dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Terima kasih, Raja Iblis. Ye Yunfei mengambil token itu. Tuan Su, ini adalah token kuil Daliyin kami.
Jika Sekte Ziwei dalam masalah, Anda dapat mengirimi saya pesan kapan saja. Petik 2. Zen Master Tianlei juga mengeluarkan token emas dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Ini adalah token khusus Bank Komersial Sifang kami. Bank Komersial Sifang kami memiliki cabang di seluruh Westland Timur. Dengan token ini, Anda dapat dengan cepat menghubungi Bank Komersial Sifang kami. Lu Dandan juga mengeluarkan token dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Terima kasih semuanya. Ye Yunfei masing-masing mengambil 3 token. 3 token ini berarti mulai sekarang, faksi Ziwei benar-benar memiliki 3 cadangan yang lebih kuat. Setengah hari kemudian, Lu Dandan, Zen Master Tianlei dan 2 Raja Iblis mengucapkan selamat tinggal pada Ye Yunfei dan pergi. Suatu hari kemudian, berita mengejutkan menyebar dengan cepat di hutan belantara timur. Perusahaan perdagangan Sifang, Kuil Daliyin, dan Donghuang Yaozu mengumumkan aliansi mereka dengan Sekte Ziwei. Berita ini menimbulkan sensasi di Donghuang. Konon ketiga, kekuatan besar ini pernah maju untuk membantu Su Fei ketika mereka berada di Lantai City. Kali ini mereka membentuk aliansi dengan faksi Ziwei, dan mereka mungkin juga pergi untuk Su Fei. Bantuan Kuil Daliyin untuk Su Fei mudah dimengerti. Lagi pula, biksu tua di kuil Tianlong dipotong oleh Su Fei. Tapi mengapa klan monster hutan belantara timur dan perusahaan perdagangan Sifang juga maju untuk membantu Su Fei? Apakah dia kalah bakatnya? Mungkin saja, bagaimanapun juga, Su Fei juga nomor 1 dalam daftar pelaku kejahatan, dengan potensi tak terbatas. Petik 2. Namun, ketiga kekuatan besar ini benar-benar akan pergi ke Tanah Suci Changyan untuk Su Fei dan Sekte Ziwei. Menunggu untuk kekuatan untuk bertarung. Di kehancuran timur, ada orang yang membicarakannya di mana-mana. Betapa tidak masuk akal, ketika pejabat tingkat tinggi dari Gereja Suci Changyan, keluarga Zhao, Sekte Pengendali Binatang, Del, menerima berita itu, mereka semua sangat marah. Tindakan 3 faksi klan monster Desolasi Timur, perusahaan perdagangan Sifang, dan Kuil Daliyin jelas ditujukan untuk melindungi faksi Ziwei. Segera kirim pasukan besar untuk menghancurkan faksi Ziwei. Aku ingin melihat apakah 3 kekuatan klan monster Desolasi Timur, perusahaan perdagangan Sifang, dan Kuil Daliyin akan benar-benar memilih untuk melawan Sekte Changyan kita demi 1 anak. Seorang penatua tertinggi dari Sekte Changyan memberi perintah. 3 hari kemudian, pasukan besar keluar dari markas besar Tanah Suci Changyan, dan berbaris menuju kerajaan Yan. Pada saat yang sama, keluarga Zhao, Sekte Pengontrol Binatang, keluarga Gan, keluarga Lu dan keluarga Meng juga mengirimkan pasukan mereka lagi, menuju ke arah faksi Ziwei. Kemudian, beberapa pasukan gabungan dari 6 pasukan besar ini juga mengirim pasukan untuk mengikuti di belakang pasukan dari 6 pasukan utama tersebut. Berita bahwa ke-6 pasukan besar ini mengirim pasukan untuk menghadapi faksi Ziwei dengan cepat menyebar di hutan belantara timur. Tebak? Apakah 3 kekuatan klan monster hutan belantara timur, perusahaan perdagangan Sifang, dan Kuil Daliyin akan mengirim pasukan untuk Su Fei? Banyak orang yang menebak dan memperhatikan arah masalah. Segera, berita itu menyebar ke faksi Ziwei, mengetahui bahwa pasukan dari 6 kekuatan besar telah datang lagi. Para pemimpin senior dari faksi Ziwei sedikit panik. Semua orang mengerti bahwa pasukan yang dikirim oleh 6 kekuatan besar kali ini pasti jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kepala Liu segera datang untuk berdiskusi dengan Ye Yunfei. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika mereka berani datang lagi, bertarung lagi. Petik 2. Pada saat ini, Ye Yunfei bersama Suamui, dan Suamui berkata dengan malas, tidak peduli. Dalam beberapa hari terakhir, Ye Yunfei memurnikan sejumlah pil setiap hari dan mengirimnya ke Suamui untuk diminum. Suan Gui meminum pil ini setiap hari, dan pada saat yang sama berlatih Dava of Chaos Turtles Breath. Kondisinya menjadi lebih baik, dan napasnya menjadi semakin tak terduga. Tentara datang untuk memblokir Anda, air datang untuk menutupi Anda tidak perlu khawatir tentang Master Sekte Liu. Kata Ye Yunfei. Oke, melihat Suan Gui dan Ye Yunfei tampak sangat percaya diri, kepala Liu tidak punya pilihan selain menekan kekhawatiran batinnya. Ini adalah bahan pemurnian gelombang ke-6 yang dibeli untuk Penatua Ning. Kepala Liu mengeluarkan beberapa cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei mengangguk dan mengambil cincin itu.
Dalam 2 atau 3 hari ini, Ye Yunfei meminta Liu Zhangmen mengirim orang untuk membeli bahan pemurnian dalam jumlah besar dan membawanya kembali ke Ningzongqi. Dan Ningzongqi telah tinggal di boneka penyulingan menara hantu. Tuan Liu, hal terpenting untuk faksi Ziwei adalah meningkatkan kekuatan semua orang. Kata Ye Yunfei kepada Tuan Liu. Saya mengerti. Selama periode waktu ini, kami semua di faksi Ziwei, semua orang telah bekerja keras untuk berkultivasi, dan kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Jawab Liu Zhangmen, itu bagus. Ye Yunfei mengangguk. Senior Suamui, Tuan Liu, Su Fei, kabar baik, klan monster kehancuran timur, perusahaan perdagangan Sifang dan kuil Daleyin semuanya telah mengumumkan bahwa mereka akan mengirim pasukan untuk bertarung berdampingan dengan sekte Ziwei kita. Tetua datang dari langit, wajahnya penuh kegembiraan, dan dia berbicara dengan keras. Benarkah? Hebat. Kepala sekolah Liu menjadi bersemangat ketika mendengar kata-kata itu. Benar, aku telah menerima panggilannya. Ye Yunfei tersenyum ringan, melambaikan tangannya, dan 3 token muncul di depannya, yaitu 3 token yang diberikan oleh Raja Iblis Suzaku, Lu Dandan dan Zen Master Tianlei. Ada suara yang keluar dari setiap token. Mereka adalah suara Raja Iblis Suzaku, Lu Dandan, dan Master Zen Tianlei. Arti utamanya adalah orang-orang telah dikirim ke Sekte Ziwei untuk mempertahankan kedamaian Sekte Ziwei. Benar sekali, Kepala Liu berkata dengan bersemangat. Tuan Liu, dengan intervensi dari 3 kekuatan besar ini, Sekte Changyan dan 6 kekuatan dari keluarga Zhao akan takut. Kata Tetua Agung, ya, terutama klan monster hutan belantara timur. Bahkan Istana Dewa Surgawi berani melawan. Mereka adalah kekuatan super terkuat di hutan belantara timur. Bahkan Sekte Suci Changyan, Sekte Pemontrol Binatang dan keluarga Zhao juga kuat. Saya tidak ingin memprovokasimu. Singkatnya, faksi Ziwei kami jauh lebih aman dengan ketiga sekutu ini. Kata Kepala Liu, merasa lega. Pada saat ini, berita bahwa klan monster hutan belantara timur, perusahaan perdagangan Sifang, dan kuil Daleyin akan mengirim pasukan untuk membantu faksi Ziwei sekali lagi menimbulkan sensasi di hutan belantara timur. Tanpa diduga, Sekte Ziwei kecil telah menarik begitu banyak kekuatan yang kuat. Banyak orang menghela nafas. Sekarang setidaknya ada 9 kekuatan besar yang terlibat. Begitu pertarungan pecah, itu akan menjadi perang yang mengerikan. Tebak apa yang akan terjadi jika kekuatan besar ini benar-benar berperang? Itu akan menjadi bencana bagi kita, Dong Huang. Petik 2. Mari kita tunggu dan lihat. Petik 2. Di Wastelen Timur, prajurit yang tak terhitung jumlahnya sedang menonton. Tidak masuk akal, mereka gila. Untuk faksi kecil Ziwei, mereka benar-benar mengirim pasukan dan memilih untuk melawan kita. Petik 2. Saat ini, Changyan Shengjiao dan pemimpin tingkat tinggi lainnya dari 6 kekuatan utama terkejut dan marah. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda masih akan berurusan dengan faksi Ziwei? Petik 2. Seorang penatua bertanya kepada pemimpin Sekte Changyan. Tarik pasukan. Petik 2. Pemimpin menekan amarah di dalam hatinya, terdiam sesaat, dan berkata perlahan. Bahkan setan dari hutan belantara timur berani melawan bahkan Istana Tianshan. Kami tidak akan melawan mereka untuk saat ini. Petik 2. Tambah pemimpin itu bersambung.